Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RPS 6 yang berjudul Pemungutan PPh Pasal 21 Final dan Pasal 26 bagi SPLN. Pengertian, pajak merupakan instrumen penting bagi negara untuk membiayai pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan dalam sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, penerimaan pajak merupakan komponen terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Salah satu jenis pajak memiliki kontribusi signifikan adalah pajak penghasilan atau PPh. Dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia tidak hanya menganut self-assessment system, tetapi juga withholding system, di mana pihak tertentu diberi kewenangan untuk memotong dan memungut pajak dari penghasilan orang lain. Dengan sistem ini, negara dapat melihat efektif dalam mengamankan penerimaan pajak, karena pemotongan dilakukan secara langsung pada saat penghasilan diterima atau dibayar. Dua ketentuan penting dalam sistem pemotongan tersebut adalah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sedangkan PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri atau SPLN. Namun, tidak semua pemotongan PPh Pasal 21 bersifat biasa atau non-final. Dalam sistem tertentu, pemotongan tersebut bersifat final, yang berarti jumlah pajak yang telah dipotong tidak dapat diperhitungkan kembali dalam surat pemberian atau SPT tahunan. Sementara itu, PPh pasal 26 yang dikenakan kepada SPLN pada prinsipnya bersifat final, tetapi dapat berubah tarif jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B garis miring tax trades. PPh Pasal 21 final. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja, bendahara, pemerintah, penyelenggara kegiatan, atau pihak lain atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi tersebut dan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Dalam kondisi tertentu, pemotongan ini bersifat final. Artinya, jumlah pajak yang dipotong tidak dapat diperhitungkan kembali dalam SPT tahunan. Istilah final menunjukkan bahwa kewajiban pajak sudah dianggap selesai ketika pajak tersebut dipotong dan disetor. Dengan demikian, penerimaan penghasilan tidak perlu lagi penghitungan ulang pajak pada akhir tahun. Dasar hukum, PPh Pasal 21 memiliki 4 dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 PMK nomor 252 atau PMK 03 2008 tentang norma perhitungan khusus PPh Pasal 21. 4. Peraturan terkait pengenaan pajak final atas pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, serta pembayaran lain sejenisnya. Selanjutnya, tentang objek PPh Pasal 21 final. Uang pesangon dibayar kepada karyawan yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja. Dari PPh final, pesangon dianjurkan bertingkat 0%, 5%, 10%, dan 15%. Tergantung jumlah pesangon. Yang kedua, uang manfaat pensiun diterima karyawan pada saat memasuki masa pensiun. Yang ketiga, tunjangan hari tua atau THT atau jaminan hari tua JHT dibayar oleh BPJS tenaga kerja atau dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan.
honorarium atau imbalan lain yang diterima bukan pegawai untuk pekerjaan tertentu, misalnya tenaga ahli, dokter, pengacara, konsultan, akuntan, pengajar lepas seperti dosen tamu, panitia kegiatan. Mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongannya ada 5. Yang pertama, penghasilan bruto dihitung sesuai dengan jenis penghasilan. Yang kedua, dikenakan tarif final sesuai ketentuan yang telah berlaku. Yang ketiga, pajak dipotong pada saat pembayaran. Yang keempat, pemotongan pajak wajib menyetorkan hasil pemotongan atas negara paling lambat 10 bulan berikutnya. Yang kelima, pemotongan pajak wajib melaporkan ke KPP melalui SPT masa PPh 21 sampai 26. Selanjutnya, PPh pasal 26 bagi SPLN. PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh sumber pajak luar negeri atau SPLN. SPLN adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Dasar hukum pasal 26 SPLN. Yang pertama, UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, PMK nomor 141 PMK 03 2015 tentang perlakuan perpajakan atas sumber pajak luar negeri. Yang ketiga, peraturan terkait dengan P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang dimiliki Indonesia dengan berbagai negara. Mekanisme pemotongan. Ada 6. Yang pertama, ada pembayaran penghasilan dari Indonesia ke SPLN atau dividen, bunga, royalti, dan lainnya. Yang kedua, pemotongan pajak penghitungan PPh 26, tarif umum 20 atau sesuai dengan tarif P3B. Yang ketiga, pajak dipotong sebelum pembayaran dilakukan. Yang keempat, pajak disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan bulan berikutnya. Yang keempat, hasil pemotongan dilaporkan lewat SPT masa PPh 26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang terakhir, SPLN menerima bukti pemotongan sebagai tanda bahwa pajaknya sudah dipungut di Indonesia. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini adalah PPh pasal 21 final dan PPh pasal 26 bagi subjek pajak luar negeri adalah bahwa kedua jenis pajak tersebut